Untuk soal kedua, kita akan membahas mengenai dependent motion atau biasanya kita sebut gerak katrol di SMA. Nah, di sini ada dua massa, yaitu massa blok A dan massa blok B, di mana masing-masing sudah diketahui. Nah, awalnya massa blok A dan blok B ini ditahan agar diam, kemudian akan dilepaskan. Nah, ketika dilepaskan, karena di sini terdapat perbedaan massa, maka nantinya sistem ini akan bergerak. Nah, pergerakannya kemana dan berapa kecepatannya nanti kita bisa ketahui dengan menggunakan analisa Newton hukum kedua. Nah, sebelum kita memulai, pasti kita harus membuat free body diagram. Free body diagram ini kita akan membagi-bagi. Yang pertama, kita akan membuat free body diagram dari blok A, kedua adalah blok B, dan yang ketiga adalah katrol C. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk tali yang menghubungkan antara katrol dan blok. Ini ada, yang pertama adalah tali pertama seperti ini yang menghubungkan dari ujung paling kiri ke blok B. Kemudian tali yang kedua yaitu tali yang menghubungkan katrol C dengan blok A. Nah, antara tali 1 dan tali 2 ini memiliki tegangan tali yang berbeda, sehingga nanti kita punya tegangan tali B. Tegangan tali B saya tuliskan TB, ini yang membuka dari ujung paling kiri atas sampai ke blok B. Kemudian untuk TA, tegangan tali A, ini adalah yang membuka katrol C dengan blok A. Pertama, free body diagram pertama yaitu blok A. Nah, blok A ini kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja. Ya, gaya yang bekerja pada sebuah benda yang memiliki massa yaitu ada gaya berat. Kemudian karena benda ini digantung dengan tali, maka yang ada gaya reaksinya merupakan tegangan tali A. Nah, berbeda halnya jika benda diletakkan pada sebuah permukaan. Nah, gaya reaksinya berupa gaya normal. Nah, jika benda digantung dengan tali, maka gaya reaksi akibat adanya gaya berat itu adalah tegangan tali. Nah, seperti ini. Kemudian di sini datum SA saya tuliskan, datumnya ada di atas, berarti yang ke arah bawah ini positif. SA maupun SB dari datum itu ke arah bawah semua, berarti ke arah bawah itu positif. Artinya saya mengasumsikan percepatan titik A, blok A itu ke bawah. Seperti ini. Nah, dari hasil free body diagram ini kita gunakan hukum Newton kedua persamaannya, yaitu sigma F sama dengan M dikali A.
Nah, kita lihat karena kita menggunakan massa blok A, maka jangan lupa massa A-nya ada indeks A untuk menghindari kerancuan dengan massa B. Nah, ini adalah massa A dan percepatannya adalah percepatan blok A. Nah, sigma F-nya adalah sigma F yang terjadi pada blok A. Karena di sini arahnya semuanya ke arah vertikal, maka saya sebutkan saja, saya tuliskan di sini referensinya XY gitu. Berarti di sini FYA. Nah, karena di sini asumsi kita dari datum ke titik blok A itu ke bawah, berarti asumsi kita pergerakannya ke bawah. Jadi positif, panah yang arahnya ke bawah itu kita asumsikan positif karena searah dengan pergerakan. Nah, nanti jika menghasilkan nilai negatif, nilai akhirnya, maka percepatannya merupakan berlawanan dengan asumsi yang telah kita tentukan di awal. Nah, kita tentukan di awal pergerakannya ke bawah dengan percepatan A ke bawah. Nah, dari sini kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada blok A hanya ada gaya berat dan ada tegangan tali. Nah, yang ke arah bawah adalah gaya berat, maka di sini saya tuliskan positif WA, sedangkan tali TA itu ke atas, berarti negatif TA, sama dengan MA AA. Kemudian kita analisa mana saja yang sudah diketahui dan mana saja variabel yang belum diketahui. Kita tahu MA dan MB, maka kita akan tahu yang besarnya nilai WA. Kemudian MA di sini kita sudah ketahui. Sedangkan tegangan tali A tidak ada di soal, maupun percepatan A juga tidak ada di soal, maka TA ini belum kita ketahui. Nah, karena ada dua variabel yang tidak diketahui, maka kita harus mencari persamaan lagi. Nah, kita menuju ke blok B. Nah, untuk blok B, yang saya tuliskan di sini saja. Free body diagram kedua, blok B. Nah, kita jabarkan atau buat free body diagramnya. Blok B memiliki gaya berat WB, saya tuliskan seperti ini. Karena B juga diikatkan dengan tali, maka gaya reaksinya adalah TB. Nah, kemudian kita asumsikan percepatan B juga ke bawah AB. Nah, ini untuk memudahkan agar kita tidak keliru ketika A kita asumsikan ke bawah positif dan B kita asumsikan ke atas positif. Khawatirnya nanti kita keliru bahwa nanti yang mana yang positif ke atas, mana yang positif ke bawah. Jadi, karena di sini juga disebabkan datum yang kita gunakan antara titik A dan B juga sama, yaitu datumnya semuanya berada di atas titik A dan titik B, maka asumsi yang kita gunakan dari datum ke bawah, yaitu ke titik A dan B, itu positif, sehingga pergerakannya kita asumsikan semuanya ke bawah semua. Nah, jadi asumsinya seperti ini. Nah, persamaan yang digunakan adalah sigma FYB sama dengan MB dikali AB.
Jangan lupa positifnya ke bawah. Nah, lakukan hal yang sama pada free body diagram 1, yaitu WB dikurangi TB sama dengan MB AB. Nah, dari sini kita analisa lagi variabel yang diketahui, yaitu WB dan MB. Sedangkan yang tidak diketahui adalah TB dan AB. Nah, dari total persamaan yang kita sudah dapatkan, ternyata ada 4 variabel yang belum diketahui, TA, AA, TB, dan AB. Maka kita harus mencari hubungan antara TA, TB, maupun AA dan AB. Nah, yang belum kita gunakan, free body diagram yang belum kita gunakan, yaitu free body diagram pada katrol C. Ini saya tuliskan dulu persamaan 1 supaya tidak lupa persamaan 2. Nah, untuk yang ketiga yaitu katrol. Nah, katrol di sini kita anggap sebagai massless. Jadi massa dari katrol kita abaikan. Nah, artinya apa? Gaya-gaya yang terjadi murni akibat tegangan tali. Nah, kita lihat tegangan C, ada tali yang melilit tegangan C dari ujung kiri sampai yang menghubungkan ke blok B. Itu ada 2, sehingga ada 2 yang ke atas seperti ini tegangan talinya. Kemudian ada tegangan tali yang menghubungkan katrol C dengan katrol A, dengan blok A. Nah, tegangan yang tali yang menghubungkan katrol C dengan blok A itu kan tadi sudah disebutkan adalah tegangan A. Nah, sedangkan tali yang menghubungkan dari titik ujung kiri ke blok B itu adalah TB. Nah, karena di situ adalah satu tali, artinya untuk tali yang sebelah kiri maupun yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu tegangannya besarnya sama, yaitu sama-sama TB. Nah, karena di sini massa katrol diabaikan, maka berlaku hukum kesetimbangan, yaitu sigma FYJ sama dengan 0. Nah, kita asumsikan positif ke bawah sehingga kita dapatkan TA dikurangi 2TB sama dengan 0. Artinya kita dapatkan TA itu sama dengan 2TB. Nah, ini persamaan ketiga. Nah, berarti kita sudah mendapatkan hubungan TA dan TB. Ini kita ganti, misalkan persamaan 3 disubstitusikan ke 1 menjadi, saya akan ubah TA-nya menjadi ke bentuk TB karena yang dicari nantinya adalah VB. Berarti persamaan 1 menjadi WA dikurangi TA itu adalah 2TB, berarti 2TB sama dengan MA dikali AA. Ini adalah persamaan 4. Nah, kita analisa lagi variabel yang tidak diketahui. Ternyata variabel yang tidak diketahui adalah TB, AA. Di sini juga ada TB dan AB. Nah, awalnya yang ada 4 variabel yang tidak diketahui, yaitu TA, AA, TB, dan AB, menjadi hanya 3 variabel yang tidak diketahui, yaitu hanya TB, AA, dan AB. Nah, sekarang kita harus mencari hubungan antara AA dan AB. Nah, bagaimana cara mencari hubungan AA dan AB? Ini kita lihat lagi ke teori dependent motion. Nah, dari dependent motion kita lihat untuk yang satu tali
ya. Yang berubah-ubah ini kita punya tali dari ujung kiri sampai ke blok B. Sedang kita fokusnya yang hanya satu tali ini saja, karena apa? Tali yang menghubungkan C dan A itu kan selalu konstan. Yang berubah-ubah adalah ya yang sudah saya tuliskan di sini, yaitu SA dan SB. Nah, tali yang dari ujung kiri ini ke ke datum itu tidak berubah, termasuk tali yang menyinggung katrol C dan katrol yang di atas ini, itu tidak berubah. Yang berubah hanya SA dan SB. Nah, SA nya ini ada dua, yaitu yang tali sebelah kiri dan tali yang sebelah kanan ini. Maka saya tuliskan sebenarnya panjang total dari tali itu merupakan penjumlahan dari yang berubah-ubah, tali yang nantinya berubah-ubah panjangnya, dengan tali yang selalu konstan. Ya, kenapa kok SA dan SB ini berubah? Jadi misalkan saya tarik B ini ke bawah, maka kan nanti yang B SB ini akan semakin panjang. Sedangkan yang SA ini kan nanti akan semakin pendek, karena ketika saya menarik B ke bawah, yang A ini katrol C ini akan ke atas, sehingga kan makin pendek. Nah, itu yang dikatakan berubah-ubah jika terjadi perubahan variabel. Nah, sedangkan ketika variabel itu berubah-ubah, ada panjang tali yang tidak berubah, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, ada yang menyinggung katrol sama yang dari titik ujung ke datum ini. Jadi saya tuliskan supaya lebih singkat, hanya yang berubah-ubah saja. Di sini panjang tali merupakan penjumlahan dari panjang yang tetap ditambah dengan ada SA, SA-nya ada 2, saya langsung tuliskan 2 SA, dan ada SB. Nah, kita turunkan semua terhadap waktu seperti ini, menjadi yang panjang L total, karena selalu tetap panjang tali itu tidak berubah-ubah, itu sama dengan 0. Sedangkan 2 SA diturunkan terhadap waktu menjadi 2 VA. Sedangkan DSB DSB DT itu menjadi VB. Ya, turunan pertama terhadap waktu dari posisi itu adalah kecepatan. Sehingga kita dapatkan 2 VA itu sama dengan negatif VB. Nah, setelah itu kita turunkan lagi terhadap waktu menjadi percepatan. Berarti 2 AA sama dengan minus AB. Seperti ini. Ya, jadi AA itu sama dengan minus setengah AB. Artinya apa? Artinya minus ini jangan lupa menandakan perbedaan arah. Ya, perbedaan arah. Jadi ketika A itu ke bawah, B ke atas, atau sebaliknya ketika B ke bawah, A ke atas. Itu yang merupakan arti dari tanda negatif di sini. Nah, kemudian kita tahu bahwa ternyata percepatan titik A itu setengahnya AB, artinya lebih cepat yang A atau yang B. Ternyata lebih cepat yang B. Ya, jadi karena di sini B menempuh jarak yang lebih panjang dari A,
Sehingga dalam waktu yang sama ya, SB itu kan 2 kalinya SA dari yang kita lihat di sini. Artinya untuk waktu yang sama, T yang sama, maka blok B itu harus menempuh 2 kali SA, sehingga percepatannya juga harusnya lebih cepat yang B daripada yang A, sehingga didapatkan percepatan B 2 kali percepatan A, atau bisa juga percepatan A setengah kalinya percepatan B, seperti itu. Nah, kemudian kita sudah dapatkan hubungan AA dan AB. Nah, tadi kita dari persamaan kedua kita dapatkan bahwa WB dikurangi TB sama dengan MB AB. Sedangkan dari persamaan keempat kita dapatkan WA dikurangi 2TA itu sama dengan MA AB AA. Maaf. Oh, ini 2TB ya. TA-nya sudah diganti tadi menjadi 2TB. Nah, kemudian karena kita mencari kecepatan B, maka saya akan mengganti MA. Sehingga persamaan 4 menjadi WA dikurangi 2TB sama dengan MA. Jangan lupa di sini adalah minus setengah AB. Ya, menandakan bahwa titik B dan titik A itu berlawanan. Nah, setelah itu kita dapatkan bahwa WA dikurangi 2TB sama dengan minus setengah MA AB. Nah, sekarang ini menjadi persamaan baru, persamaan 5. Nah, sekarang kita identifikasi yang belum diketahui, yaitu TB, AB, sini TB, AB. Nah, dari persamaan kedua dan persamaan kelima, ini kita lihat ternyata dua persamaan itu sama-sama memiliki TB dan AB, sehingga bisa disubstitusikan atau dieliminasi, terserah. Jika mau dieliminasi, saya buat substitusi persamaan 2 menjadi persamaan ke-6. TB sama dengan WB dikurangi MB AB. Sehingga saya akan mensubstitusikan 6 ke persamaan 5, sehingga persamaan 5 menjadi WA dikurangi 2, TB itu adalah WB dikurangi MB AB sama dengan minus setengah MA AB. Nah, kemudian kita keluarkan dikurangi 2 WB. Nah, jangan lupa biasanya ini keliru. Minus 2 dikali minus MB AB sehingga positif 2 MB AB sama dengan setengah MA AB. Nah, dua persamaan ruas kiri ruas kanan ada yang persamaan AB, sehingga saya pindahkan ruas persamaan AB pada ruas kiri ke ruas kanan menjadi langsung saja
minus, karena sama-sama AB, saya langsung keluarkan AB-nya. Nah, kemudian 2 MBAB yang awalnya positif ini menjadi negatif. Negatif 2 MB. Kemudian di sini negatif setengah MA. Nah, setelah ini kita dapatkan persamaannya sudah. Ini nanti akan langsung dapat AB sama dengan sekian-sekian. Nah, kita coba masukkan nilainya. Tapi kita tuliskan dulu persamaannya, yaitu WA dikurangi 2WB sama dengan AB minus 2MB kurangi setengah MA. Nah, WA tadi 100 kg, berarti dikalikan, misal gravitasinya saya gunakan 9,81 meter per sekon kuadrat, seperti itu. Berarti kita dapat 981 Newton untuk WA. Kemudian WB itu tadi besarnya adalah 20 kg. Kemudian dikali 2 itu 40 kg, dan dikali 9,81 adalah, saya langsung tuliskan tadi untuk 2WB adalah 392,4 dan MB nya adalah 20 kg, sedangkan MA adalah 100 kg. Nah, setelah dihitung, kita dapatkan ruas kiri adalah 588,6 dan ruas kanan merupakan minus 90 kg dikali AB. Nah, untuk mendapatkan AB, kita dapatkan dengan cara membagi 588,6 dengan minus 90 kg. Nah, yang atas itu satuannya Newton. Supaya kita tahu bahwa Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat, ini saya buat konversinya seperti ini, sehingga nanti kita bisa coret Newton dan kilogram ini, dan menghasilkan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, AB ini yang AB ternyata diperoleh minus 6,54. Nah, apa artinya minus 6,54 ini? Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa pada blok B, pada free body diagramnya ada WB dan TB. Nah, asumsi percepatan awal AB itu ke bawah semua, karena dari datum ke B itu titik B ada di bawah datum, dan itu merupakan asumsi awal saya, berarti yang ke arah bawah dari datum itu positif. Nah, ternyata didapatkan nilai negatif. Artinya apa? Artinya AB ini asumsi awal kita salah. Berarti sebenarnya AB yang benar, AB ini bergeraknya ke atas. AB bergerak ke atas sebesar berapa? Sebesar 6,54 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah VB, sedangkan di sini kita dapat AB. Nah, sama seperti contoh soal sebelumnya, untuk mendapatkan VB, untuk mendapatkan kecepatan, jika diketahui percepatan dan waktunya, ini percepatannya kita dapatkan 6,54 meter per sekon kuadrat, tapi arahnya ke atas, dan T-nya adalah 2 second, maka karena percepatannya ini konstan, tidak dipengaruhi oleh waktu atau jarak, maka kita bisa langsung menggunakan yang V sama dengan V0 plus AT. Sedangkan V0 itu sendiri sama dengan 0 karena awalnya pada posisi diam. Kita masukkan nilai AT-nya adalah 6,54 meter per sekon kuadrat, sedangkan T-nya adalah yang ditanyakan pada saat 2 second. Nah,
ini kita coret. Nah, ternyata kita dapatkan besarnya adalah 13,08 meter per sekon. Ya. Dan juga jangan lupa, karena kita di sini sudah membuat 6,54 meter per sekonnya dalam bentuk positif, maka kan arahnya ke atas. Sehingga V ini juga VB, ya, supaya tidak salah. Ternyata VB itu arahnya ke atas. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan balok A? Kalau B-nya ke atas, berarti balok A-nya kemana? Nah, kan tadi sudah diketahui bahwa percepatan AA itu minus setengah AB. Ya, minus setengah AB. Sehingga ketika AB-nya itu bernilai negatif, ini ya, kita masukkan nilai AB di sini, maka AA-nya minus setengah dikali minus 6,54 meter per sekon kuadrat. Artinya AA ini bernilai positif. Positif berapa? Positif 3,37 ya. 3,27 meter per sekon kuadrat. Artinya balok A bergerak ke atas karena nilainya positif. Nah, kenapa kok di sini AB-nya untuk mencari VB itu diganti ke atas seperti ini, sedangkan untuk mencari AA itu tidak diganti ke atas, tapi tetap harus ada negatifnya. Ya, karena saya mengikuti asumsi awal saya bahwa AB itu awalnya ke bawah, ya, percepatannya ke bawah, dan persamaan yang dari awal, yaitu yang AA sama dengan minus setengah AB, ini kan merupakan persamaan yang dengan asumsi AB dan AA-nya ke bawah. Nah, sehingga ketika kita sedangkan untuk yang VB ini itu kan merupakan persamaan baru yang tidak diturunkan dari atas-atas. Jadi saya sudah bisa menggunakan asumsi yang sudah diperbaiki. Tetapi untuk mencari AA, jangan sampai AB-nya ini tidak ada negatifnya. Ya, sampai di sini untuk contoh soal yang bisa saya terangkan pada hukum Newton dengan rectangular components.